Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Saudara-saudariku, saya Adi Hidayat ingin menyapa, mendoakan dan tentunya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua senantiasa dirahmati, disehatkan dan juga dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala khususnya dalam situasi menghadapi wabah saat ini, dan semoga Allah segera berkenan mengangkat wabah virus COVID-19 ini yang tengah kita hadapi bersama. Hari ini izinkan saya untuk menyosialisasikan tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi virus COVID-19. Ya, alhamdulillah, barangkali ini menjadi jawaban dari pertanyaan banyak saudara-saudari kita muslim khususnya di Indonesia ini terkait dengan hal dimaksud, dan saat ini tengah ada bersama kami fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan saya secara spesifik telah meminta izin untuk menyosialisasikan ini dan telah mendapatkan izin dimaksudkan. Semoga dengan ini insya Allah akan sirna segala kepanikan, kebingungan, kesulitan, dan tentunya kita sebagai warga negara yang baik dan juga muslim tentunya yang baik, bila sudah keluar fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, maka hendaknya pendapat-pendapat pribadi yang tengah kita keluarkan bisa merujuk pada fatwa yang dimaksudkan. Izinkan saya untuk segera membacakannya dan mohon bisa disimak dengan baik poin-poin yang membutuhkan penjelasan. Mohon izin setidaknya saya bisa memberikan penjelasan dengan ringkas dan padat. Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 18 tahun 2020 tentang pedoman pengurusan jenazah tajhiz al-janaiz muslim yang terinfeksi COVID-19. Mohon izin fatwa ini dikhususkan untuk pengurusan jenazah muslim. Jadi mungkin yang non-muslim ada petunjuk-petunjuk dari pemuka atau tokoh-tokoh agama yang terkait dengan itu. Ketentuan umum dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 1. Petugas adalah petugas muslim yang melaksanakan pengurusan jenazah. Nanti dalam poin-poin fatwa yang dimaksudkan akan didapati istilah petugas yang dimaksud petugas muslim yang mengurusi jenazah. Kemudian yang kedua, syahid akhirat adalah muslim yang meninggal dunia karena kondisi tertentu, antara lain karena wabah atau ta'un, tenggelam, terbakar, dan melahirkan, yang secara syar'i dihukumi dan mendapat pahala syahid. Dalam kurung dosanya diampuni dan dimasukkan ke surga tanpa hisab, tetapi secara duniawi hak-hak jenazahnya tetap wajib dipenuhi. Saya sedikit saja ingin memberikan penjelasan di poin ini supaya kita bisa memahami bahwa di dalam Islam syahid itu dibagi 3. Nanti ada syahid dunia wal akhirah, ya di dunia dinilai syahid, di akhirat pun ditetapkan syahid. Ya ini seperti orang yang berjuang langsung di medan perang, ketika ada tuntutan untuk berjihad di medan perang, kemudian ia wafat dengan niat ibadahnya berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dimaksud syahid dunia wal akhirah. Maka ia dikuburkan dengan pakaian yang melekat pada dirinya tanpa harus dimandikan atau dikafani kembali. Ya, ada lagi yang kedua nanti syahid akhirah, dunia ad-dunya, Jadi ia syahid dalam penilaian akhirat, tapi untuk di dunianya ia berbeda dengan yang pertama karena masih diberikan hak-haknya berupa hak jenazah pada umumnya, tidak seperti yang pertama tadi. Jadi tetap ia dimandikan, tetap ia dikafani, tetap ia kemudian disolatkan seperti pada umumnya jenazah muslim yang lain, hanya statusnya syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah disampaikan di sini contohnya seperti wabah, tenggelam, terbakar, dan melahirkan. Ya, kalau Anda ingin spesifik mengetahui hadisnya, di tangan saya juga sudah ada beberapa lembaran yang saya
langsung dapatkan dari kitab-kitab terkait langsung dengan syahid akhirah. Ya, seperti ada riwayat di sini dari sahabat istri Nabi bahkan ya sallallahu alaihi wasallam dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, bahwa beliau menyampaikan informasi Nabi pernah bersabda, "Falaisa min 'abdin yaqa'u ta'unu fihi fayamkuthu fi baladihi sabira muhtasiba an ya'lamu annahu lam yusibhu illa ma kataballahu azza wa jalla lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid." Ya, disampaikan bahwa tidaklah seorang hamba yang tertimpa atau mengalami wabah fayamkuthu fi baladihi, maka ia menetap di tempatnya, ya, di daerahnya, atau dalam konteks kalau menyebar luas di kabupatennya, kotanya, provinsinya atau negaranya, kemudian ia bersabar, mengoreksi diri dan menyadari bahwa semua itu tidaklah ditetapkan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka hal demikian kalaupun ia wafat dalam kondisi terkena wabah itu, maka ia mendapatkan pahala syahid. Nah, ini pun dikuatkan kalau Anda buka di Al-Bukhari dan Muslim riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi pernah menyampaikan asy-syuhada'u khamsatun. Ya, di antara para syahid itu ada 5 yang Nabi sebutkan. Nanti di hadis lain disebutkan beberapa yang lain juga. Nah, 5 ini diantara contohnya, kata Nabi, al-mat'unu, orang yang terkena wabah lalu wafat. Yang kedua al-mabtunu, ya, orang yang mengalami penyakit perut yang sangat, ya, kemudian ia wafat. Ya, yang kedua ini seperti ibu misalnya yang tengah mengandung, mengalami penyakit perut, wafat ya saat mengandung, apalagi kemudian melahirkan, maka masuk juga kemudian kategori syahid. Yang ketiga al-ghariqu, yang wafat dalam hal tenggelam. Yang keempat sahibul hadmi, yang tertimpa bangunan. Ya, kemudian yang kelima syahid fi sabilillah. Nanti di hadis lain Anda temukan juga yang terbakar, ya. Kemudian juga spesifik di sini disebutkan yang melahirkan dan beberapa contoh yang lain. Poin kedua ini saya ingin memberikan berita gembira bagi sebagian yang mungkin tengah bersedih. Karena boleh jadi karena panik, bingung. Ya, mohon maaf sekali. Ada dihiasi di berita bahwa saudaraku, Anda mengantar ke kuburan hanya 1-2 orang. Bahkan mungkin terasa sunyi, tidak ada orang mengantarkan, tidak seperti hari-hari biasanya. Demi Allah saya katakan, Anda mendapat berita gembira. Bahwa statusnya insya Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang wafat syahid. Allah mengangkat derajatnya. Kenapa kita yang masih hidup bersedih? Tugas kita sekarang mengisi dengan beramal saleh, ya, sabar dengan kondisi ini karena Allah telah memberikan berita gembira kepada kita melalui lisan nabinya, tinggal kita yang mengisi hari-hari dengan penuh kebaikan. Itu poin terbesar yang kita mesti sadari. Sehingga insya Allah dalam situasi ini pun kita berjuang untuk menutup supaya virus tidak menyebar kepada yang lainnya. Saat bersamaan Allah berikan penegasan lewat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwa perjuangan kita diapresiasi oleh Allah. Yang wafat syahid, yang hidup pun mendapatkan pahala yang tidak sedikit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin nomor 3 dalam ketentuan umum, APD, alat pelindung diri, adalah alat pelindung diri yang digunakan oleh petugas yang melaksanakan pengurusan jenazah. Jadi kalau ada istilah APD yang dimaksud tadi yang kami jelaskan. Baik, saya masuk pada ketentuan hukum. Ya, 1. Menegaskan kembali ketentuan Fatwa MUI nomor 14 tahun 2020 angka 7 yang menetapkan pengurusan jenazah tajhiz al-janaiz yang terpapar COVID-19 terutama dalam memandikan dan mengafani harus dilakukan sesuai protokol medis dan dilakukan oleh pihak yang berwenang dengan tetap memperhatikan ketentuan syariat. Sedangkan untuk mensalatkan dan menguburkannya dilakukan sebagaimana biasa dengan tetap menjaga agar tidak terpapar COVID-19. Fatwa ini telah saya sampaikan di sosialisasi sebelumnya, dan ini fatwa yang nomor 18 tahun 2020 adalah penegasan dari yang kemarin pernah disampaikan. Poin 2, umat Islam yang wafat karena wabah COVID-19 dalam pandangan syara termasuk kategori syahid akhirat yang tadi saya sampaikan, dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Saya tegaskan lagi poin ini, dan hak-hak jenazahnya wajib dipenuhi,
yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan, yang pelaksanaannya wajib menjaga keselamatan petugas dengan mematuhi ketentuan-ketentuan protokol medis. 3. Pedoman memandikan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Ini detail dari petunjuk yang tadi disampaikan. A. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Nah, ingat baik-baik, jadi kalau Anda petugas yang bertugas memandikan jenazah terpapar atau terinfeksi COVID-19, ini sudah ada fatwa dari MUI, jika jenazahnya muslim, maka jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. Ini fatwa tidak sembarangan, jadi mohon maaf, mohon izin dan mohon berkenan saya menegaskan, jangan masuk ke wilayah-wilayah komentar bila bukan bidangnya. Nah, jadi mohon izin sekali lagi, kalau kita bicara ekonomi, ekonom yang berhak memberikan pandangan. Kita bicara hukum-hukum keduniaan, ahli hukum bicara. Nah, sekarang kita bicara spesifik tentang hal yang penting urgen di agama, maka jangan semua orang menjadi mufti. Jangan semua orang mendadak pintar agama. Ya, ini mesti kita ikuti. Jadi Anda jangan pernah berkomentar kenapa tidak dibuka, tidak ini sudah penelitian, sudah bertanya, sudah ada dokter dipanggil, sudah semua didengar keseluruhannya, maka keluar fatwa semacam ini. Jadi jangan khawatir, yang memandikan pun tidak akan mengurangi nilai-nilai karena dalam kondisi darurat berbeda hukum seperti hal biasanya. Saya ulangi untuk menegaskan. A. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya. B. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani. Ya, wajib. Awas, jadi kalau yang perempuan, petugas mesti perempuan. Kalau ia laki-laki, petugas mesti laki-laki. Karena itu saya sarankan dan saya tegaskan ya kepada khususnya semua muslim, tidak usah aneh-aneh. Kalau Anda laki-laki, laki-laki saja. Ya, kalau Anda perempuan, perempuan saja. Sehingga Anda tidak membuat bingung ya dalam kehidupan dan dalam interaksi, mending hidup ya juga menyebabkan kebingungan, wafat pun bikin orang bingung juga. Ya, jadi kalau Anda laki-laki, nanti yang mengurus laki-laki, kalau Anda perempuan, yang mengurus perempuan. Jadi tolong dari sekarang, dan saya membantu mendoakan, kalau memang laki-laki cukup jadi laki-laki, perempuan cukup perempuan, sehingga saat wafat pun nanti yang mengurusi kemudian mudah dalam pelaksanaannya. C. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Nah, jika memang tidak ada lagi yang lain-lain, ya, kemudian jenis kelaminnya tidak ada yang sama, maka di sini fatwa nomor C, dimandikan oleh petugas yang ada. Ya, tapi ini dalam kondisi yang sangat mendesak dan kondisi yang memang sangat tidak ada lagi, dan ini hampir sulit ditemui. Jadi kalau memang ada, jangan mencari-cari yang tidak ada, dan jangan menggunakan ya kondisi yang C ini jika yang B-nya masih ada. Ya, jika yang B-nya masih ada. Baik. Dan ingat, keterangan yang paling digarisbawahi atau harus kita perhatikan dengan betul bahwa jenazah dimandikan tetap memakai pakaian. Jika tidak, maka ditayamumkan. Ya, maka jika tidak ditayamumkan. Mohon izin, di urutannya tetap memandikan dengan air seperti biasa. Jika kesulitan, maka tayamum. Ini sudah standar. Ya, mandikan kemudian tayamum. D. Petugas membersihkan najis jika ada sebelum memandikan. Nah, jika ada najis, kotoran atau apa, dibersihkan terlebih dahulu dengan standar protokol yang ketat tentunya, baru kemudian dimandikan. E. Petugas memandikan jenazah dengan cara mengucurkan air secara merata ke seluruh tubuh. Nah, jadi mohon izin, hanya dialirkan, dikucurkan. Ini sama persis dengan fatwa yang disampaikan di Al-Azhar. Ya, jadi mohon izin, maaf, tidak ada memijat, tidak ada yang lain, meminimalisir sentuhan dengan mayit ya yang telah wafat tadi. Cukup dialirkan air saja secara merata dari ujung atas sampai dengan bagian bawahnya. Baik. Kemudian F. Jika atas pertimbangan ahli yang terpercaya bahwa jenazah tidak mungkin dimandikan, maka dapat diganti dengan tayamum sesuai ketentuan syariah. Nah, ini kalau ada
dari ahli medis yang sangat terpercaya, capable di bidangnya, dan memberikan pemahaman, edukasi kepada kita bahwa ini nggak mungkin dimandikan karena pertimbangan tertentu. Maka langsung berpindah kepada opsi tayamum. Bagaimana caranya? Satu, mengusap wajah dan kedua tangan jenazah minimal sampai pergelangan dengan debu yang bersih tentunya. Ya, ini saya garis bawahi, debu yang bersih. Ya, jadi al-sa'idan thayyibah cukup diusapkan ke wajahnya, kemudian di tangan telapak minimal sampai pergelangan di sini. Ya, kanan kiri dicukupkan sampai dengan situ. Dua, untuk kepentingan perlindungan diri pada saat mengusap, petugas tetap menggunakan APD, alat pelindung diri. Jadi tidak usah dibuka. Ya, cukup saja gunakan itu. Debu yang bersih bisa ditemukan dimanapun. Ya, ditempelkan debu yang bersih, bukan di tempat yang kotor bernajis, bukan itu. Cari tempat bersih, tempelkan di situ. Kemudian tayamumkan di wajah. Ya, setelah itu tempelkan kembali dan di telapak tangannya sampai pergelangan. Tangan ke pergelangan, telapak punggung pergelangan. Ya. Baik. Poin G, jika menurut pendapat ahli yang terpercaya bahwa memandikan atau menayamumkan tidak mungkin dilakukan karena membahayakan petugas, maka berdasarkan ketentuan darurat syariah, jenazah tidak dimandikan atau ditayamumkan. Ini pun pandangan sudah disepakati para ulama-ulama kita. Ini kalau sudah tidak memungkinkan dimandikan, ditayamumkan pun itu tidak bisa dikerjakan, maka dalam kondisi ini tidak perlu dimandikan, tidak juga ditayamumkan. Dan mohon sebesar-besarnya jangan samakan situasi saat ini yang tidak biasa dengan situasi yang biasa. Jadi jangan rasa yang berpikir di sini, ya kasihan mayit begini, kasihan, tidak. Justru ketika Anda tidak mengerjakan itu, Anda bisa berdosa karena aspek-aspek yang lainnya. Ya, jadi di sini pertimbangannya jelas pertimbangan darurat yang tidak sama dengan waktu-waktu atau keadaan biasa. Kemudian 4. Pedoman mengafani jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Jadi poin 3 tadi untuk memandikan, saya mohon izin untuk menyimpulkan dengan cepat bahwa dia dimandikan oleh petugas sesuai dengan jenis kelamin mayit, jika laki-laki oleh laki-laki, jika perempuan oleh perempuan, jika sama sekali tidak ditemukan yang sejenis, maka tetap dimandikan oleh petugas yang ada dengan tetap menggunakan pakaiannya bagi mayit. Tidak dibuka, tetap gunakan pakaiannya dan petugas pun menggunakan alat pelindung diri. Kemudian memandikan cukup dengan mengalirkan air saja, ya, sehingga meminimalisir sentuhan kepada mayit. Dan yang terakhir, jika pun tidak ditemukan atau kesulitan menggunakan air berdasarkan keterangan ya dari pihak yang terpercaya secara medis, ya maka cukup ditayamumkan. Dan bila memang tak mungkin dimandikan juga beresiko bila ditayamumkan, maka tidak dimandikan dan tidak ditayamumkan. Mengafani, poin A, setelah jenazah dimandikan atau ditayamumkan, atau karena darurat syariah tidak dimandikan atau ditayamumkan, maka jenazah dikafani dengan menggunakan kain yang menutup seluruh tubuh dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah yang aman dan tidak tembus air untuk mencegah penyebaran virus dan menjaga keselamatan petugas. Ini penting untuk diketahui. Jadi ada beberapa bagian di sini untuk bisa mengafani. Jadi menggunakan kain kafan biasa ditutup, kan? Kemudian menutup seluruh tubuh, sudah jelas seperti biasa, lalu dilapis lagi ya dengan lapisan yang sekiranya bisa menjaga keamanan dan memproteksi virus untuk menyebar ke sekitarannya. Ya, ini kita dapati di sini diberi contoh kantung jenazah, ya, ada yang sebagian menggunakan plastik dan sebagainya. Saya tekankan sekali lagi, tolong dipahami baik bahwa ini kondisi darurat, beda dengan kondisi biasa. Ya, jadi jangan sampai kita menilai kasihan mayit padahal Allah telah mengangkatnya menjadi syahid, sementara kita sendiri berbuat salah dengan itu dan memberi peluang kepada orang lain untuk tertular misalnya. Ya. Kemudian B, setelah pengafanan selesai, jenazah dimasukkan ke dalam peti jenazah yang tidak tembus air dan udara dengan dimiringkan ke kanan, sehingga saat dikuburkan jenazah menghadap ke arah kiblat. Jadi kalau memang dengan pelindung tadi yang telah menggunakan plastik atau sejenisnya atau kantung masih diduga ya khawatir belum aman bisa menyebar, maka berlaku yang poin B tadi. Ya, dia bisa dimasukkan ke dalam peti dengan posisinya
miring ke kanan. Ya, jadi nanti begitu dimasukkan ke kuburnya, itu posisi sudah menghadap ke arah kiblat. Ya, seketika dimiringkan. Nah, itu kalau memang kondisinya mesti ya dikhawatirkan kalau tidak dimasukkan peti bisa ada penyebaran. Kalau tidak maka cukup dalam kondisi yang pertama tadi, ya kemudian bisa dimasukkan ke dalam kuburnya dalam posisi yang dimiringkan ke kanan. Tapi kalau memang dalam kondisi itu khawatir saat dibawa, ya, saat dipegang, maka MUI berpikir lebih panjang lagi dengan menyampaikan fatwa yang nomor B tadi, yaitu dimasukkan ke dalam peti, posisi miring ke kanan, sehingga masuk ke kuburnya sudah menghadap ke arah kiblat. C. Jika setelah dikafani masih ditemukan najis pada jenazah, maka petugas dapat mengabaikan najis tersebut. Nah, dianggap sudah ini kondisi darurat, sudah dikafani, ada najis lagi, itu bisa diabaikan. Ini petugas ya, petugas yang memandikan, mengafani telah selesai. Maka ini kondisi tidak sama, tidak seperti kondisi biasa. Kemudian 5. Pedoman menyolatkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Sudah dimandikan, sudah dikafani, bagaimana dengan penyolatannya? A. Disunahkan menyegarakan salat jenazah setelah dikafani. Dimohon tidak ditunda-tunda, setelah dikafani selesai, segera disolatkan. Ini sangat jelas. B. Dilakukan di tempat yang aman dari penularan COVID-19. Ya, mohon izin sekalipun misal ya keluarga ingin menyolatkan tertentu, maka ini mesti mengikuti protokol kesehatan. Ya, sekali lagi mesti mengikuti protokol kesehatan. Ya, jadi kalau memang diduga semua baik, aman, silahkan disolatkan. Kalaupun tidak ada orang-orang banyak datang, jangan khawatir, statusnya syahid di hadapan Allah. Ya, jelas, kalimat nabinya jelas, hadisnya jelas, disampaikan sahabat sampai ke ulama. Jadi jangan sampai, mohon maaf, kondisi tidak adanya orang memengaruhi cara fikir kita untuk salah berpikir tentang ketentuan syariat kita. Itu poinnya. Ya, jadi kalaupun nanti yang menyolatkan terbatas, insya Allah baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dilakukan oleh umat Islam secara langsung, hadir minimal 1 orang. Jika tidak memungkinkan, boleh disolatkan di kuburan sebelum atau sesudah dimakamkan. Jika tidak dimungkinkan, maka boleh disolatkan dari jauh, salat ghaib. Nah, ini sangat panjang sekali ya berpikirnya. Jadi kalau setelah dikafankan, setelah selesai, langsung disolatkan, ya minimal 1 orang yang menyolatkan. Kalaupun ada yang lain ikut menyolatkan atau secara terbatas keluarga menyolatkan dipandang aman secara protokol kesehatan. Kalau tak mampu khawatir dengan itu, maka nanti sebelum dikuburkan bisa di situ atau setelahnya, ini juga ada turunan dari fatwa itu dan referensinya juga ada di sini. Atau kalaupun dikhawatirkan dengan berkumpul di tempat tertentu bisa tertular kembali atau kondisi yang lain, maka bisa dilakukan dengan salat ghaib. Ini sangat jelas dan tidak perlu banyak ditafsirkan kembali. D. Pihak yang menyolatkan wajib menjaga diri dari penularan COVID-19. Ini sudah jelas, tidak perlu diterangkan kembali. Poin nomor 6. Pedoman menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Jadi, mohon izin, memandikan sudah atau ditayamumkan, mengafani sudah, kemudian menyolatkan sudah. Sekarang bagian terakhir adalah menguburkan. A. Dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah dan protokol medis. Ingat, ketentuan syariah dan protokol medis. Jadi mohon izin di sini tidak akan bertentangan antara protokol medis dengan ketentuan syariah. Di dalam Islam itu selalu ada maslahat nilai-nilai kebaikan. Jadi nggak mungkin ada pertentangan antara nilai-nilai medis dengan ketentuan syariat. Di ketentuan syariat dikerjakan, jangan sampai disalahi, dan protokol medis juga didengar supaya bisa menjaga keadaan itu berlangsung dengan aman. Kemudian B. Dilakukan dengan cara memasukkan jenazah bersama petinya ke dalam liang kubur tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Ini kondisi yang tadi saya sebutkan di poin yang keempat itu, ya. Poin yang keempat B, dimasukkan ke dalam peti. Jadi memang dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, khawatir ada penularan, kalau masuk plastik, masuk kain, terangkat juga khawatir, masukkan ke peti. Dan di sini tegaskan kembali, dalam memasukkan ke kuburnya pun dimasukkan dengan petinya langsung, dengan kondisi yang tadi telah disebutkan sebelumnya, dimiringkan ke kanan sehingga saat dimasukkan langsung menghadap ke arah
kiblat tanpa harus membuka peti, plastik, dan kafan. Baik. C. Penguburan beberapa jenazah dalam satu liang kubur dibolehkan karena darurat. Ad-darurah asy-syar'iyyah sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 dengan tentang pengurusan jenazah. Saya ulangi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Fatwa MUI nomor 34 tahun 2004 tentang pengurusan jenazah. Tajhiz al-janaiz dalam keadaan darurat. Jadi kalau memang tidak ditemukan, mohon maaf, tempat kubur yang lain atau kesulitan, boleh dalam satu liang kubur dengan kondisi-kondisi yang sifatnya darurat. Jakarta, 27 Maret 2020 Masehi. Majelis Ulama Indonesia, Komisi Fatwa, Ketua Profesor Dr. Haji Hasanuddin AF, Sekretaris Dr. Haji Muhammad Asrarun Ni'am Saleh MA, mengetahui Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Wakil Ketua Umum Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA, Sekretaris Jenderal Dr. Haji Anwar Abbas MMAG. Demikian fatwa tentang pedoman pengurusan jenazah muslim yang terinfeksi COVID-19 sesuai dengan fatwa MUI. Saya telah menyampaikan, semoga menjadi pedoman dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengikuti apa yang ditunjukkan oleh para ulama kita yang bersumber pada keterangan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya semua kembali kepada Allah. Setiap kita tercipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan pasti akan kembali kepada Allah. Yang paling penting, jangan sampai dengan adanya ujian ini justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Duhai Anda yang merasa takut dengan virus ini, hingga Anda berusaha untuk bisa berlari dan khawatir dari kematian sampai masuk ke rumah-rumah, saya ingin katakan, syarat wafat bukan corona. Syarat wafat bukanlah virus. Syarat wafat bukanlah penyakit. Syarat wafat adalah ketika ajal tiba dan maut datang untuk menjemput kita pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai situasi ini pun menjadikan kita jauh dari Allah. Kalau Anda sudah ditepikan dari kesibukan dunia untuk memiliki waktu luang bermunajat, beraktivitas, ibadah, bercengkrama dengan nilai-nilai ibadah terbaik kepada Allah, belum juga mampu mendekatkan diri kepada Allah, maka dengan cara apa lagi Allah mesti membuat kita lebih dekat dengannya. Adi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.